Halo guys, kembali lagi pada channel ini. Kali ini akan dibahas tentang bagaimana caranya menentukan luas tributari untuk kebutuhan pendimensian kolom. Oke, kita lihat denah yang punya kita. Sebelumnya, luas tributari ini adalah luasan pembebanan yang dipikul oleh satu kolom. Jadi, luasan itu yang membebani sebuah kolom. Nah, itulah yang namanya luas tributari. Nah, bagaimana cara menentukannya? Luas tributari itu adalah setengah berat dari beban-beban yang bekerja di atas kolom-kolom. Ibaratkan jika di statika kita punya balok sederhana di atas dua tumpuan. Kemudian di tengah-tengahnya ada beban P. Maka untuk tumpuan ini dia mendapatkan setengah dari P. Dan tumpuan yang ini dia juga mendapat setengah dari P. Imbang jika P persis terletak di tengah-tengah bentang. Ini jaraknya yang sama. Nah, kira-kira begitu prinsipnya. Jadi, tumpuan ini kita anggap sebagai kolom. Jika kita lihat di sini berarti kolom-kolom ini adalah tumpuan. Dan pada kolom-kolom ini di atasnya dibebani plat dan balok. Sehingga itu bisa kita anggap beban, dan yang mana membebani satu kolom itulah luas tributarinya. Seperti ini adalah plat dan balok-balok yang membebani kolom. Pertama kita melihat luas tributari dari kolom interior. Jadi kolom itu ada kolom interior dan kolom eksterior. Nah, kolom interior itu adalah kolom yang ada di bagian-bagian dalam dari bangunan. Seperti ini interior, interior. Nah, yang eksterior itu yang bagian keluar. Ini semua eksterior. Bebannya bagaimana? Bebannya pasti beda. Jadi untuk menentukan luas tributari itu adalah luasan yang membebani satu kolom, dan itu menentukannya dengan mendistribusikan beban-bebannya. Jadi sudah diibaratkan dengan beban P tadi, kita bisa menentukan luas tributari dari, kita mau coba lihat tributari dari kolom ini ya. Katakan ini kolom, katakanlah ini kolom A. Kolom A. Nah, secara tidak langsung setengah plat yang ini pasti akan membebani kolom A. Yang ini juga setengah. Setengah ke A, setengah ke sini. Yang ini setengah ke A, setengah ke sini. Begitu pula bagian sini. Ini ada setengah dari balok anaknya. Ini juga setengah balok anaknya. Sorry. Garisnya kurang lurus. Nah, ini juga setengahnya. Nah, inilah luas tributari untuk kolom interior. Nah, begitu cara menentukannya. Untuk kolom yang akan kita dimensikan itu dipilih dari yang paling kritis. Bagaimana kita bisa mengetahui yang paling kritis? Yang paling kritis itu adalah kondisi yang paling besar luas tributarinya. Bagaimana kita tahu juga luas tributarinya paling besar? Kita lihat bentang kolom antar kolom. Dari denah yang kita punya, bentang kolom yang terbesar adalah 8.
Berarti kenapa dipilih ini? Kenapa kita pilih ini? Karena ini adalah bentangnya 8 dan 8. Kiri kanannya juga di sini 4, 4 berarti 8 dan 8. Setengah dari 4, setengah dari 8 itu 4. Berarti dimensi di sini 4, di sini juga 4, berarti ini 8. Ini juga 8. Ada atau tidak kolom yang lebih kecil luas tributarinya? Mungkin ada. Kita bisa lihat seperti ini, kolom-kolom yang ada di lip. Kemudian ya ini, terus ya ini juga interior tapi kecil ruas tributarinya. Dia cuman segini luas tributarinya. Dia cuman segini luas tributarinya. Nah, lebih kecil luasannya daripada yang sebelah sini. Nah, berarti ini untuk menentukan luas tributari. Kita dapat 2 luas tributari untuk kolom interior. Pada soal itu diminta sekurang-kurangnya 3 jenis kolom, balok, dan plat. Nah, berarti untuk kolom kita sudah dapat 2. Kemudian untuk plat, untuk satu lagi dimensi kolom yang kita tentukan itu bisa diambil dari kolom eksterior. Untuk kolom eksterior kurang lebih sama, kita ininya kurang lebih sama untuk kondisinya, cuman hanya di sini yang agak beda. Ini lebih kecil ruas tributarinya, yang untuk eksterior ini bisa segini. Ini ruas tributarinya. Kemudian kolom eksterior yang ini luas tributarinya. Kemudian yaitu 4. Nah, yang ini juga bisa. Yang bagian-bagian sini itu tidak ada balok anaknya. Pasti bebannya lebih kecil. Nah, kayak kurang lebih seperti itu. Untuk yang dekat lift ini juga bisa. Di sini kan kalau untuk lantai 2, lantai 1, kecuali atap, ininya kan bolong, nggak ada. Di sini tidak ada plat. Berarti yang membebani dia tuh daerahnya segini tapi tidak ada plat. Nah, seperti ini. Ini bisa untuk kita mendimensikan kolom di tempat lift. Nah, kira-kira untuk kolom ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa kita dapat 6 dimensi kolom. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita menghitung preliminary desainnya dengan menghitung beban yang bekerja. Yang data diketahui itu dari berat volume beton, mutu beton, beban berat mati tambahan, terus berat mati beban hidup atap, dan beban hidup lantai 1. Beban hidup ini itu sesuai dengan gedung atau fungsi gedung yang akan kita gunakan. Lihat SNI-nya berapa berat beban hidupnya. Untuk SIDL atau beban mati tambahan ini adalah berat dari dinding pasangan setengah bata.
boleh langsung kalian pakai angkanya seperti ini. Kemudian untuk menghitung beban-beban atau berat-berat sesuatu yang membebani kolom, itu bisa menggunakan rumus ini, volume dikali berat volume beton. Ini hanya konversi angka ini sesuai volume panjang kali lebar kali tinggi. Berarti kalau kita lihat luas tributari yang sudah kita buat, volume dari balok ini kan balok anaknya ini cuma setengah, ini balok induknya berarti 8 kali, ini kan 8 panjangnya ya, panjang kali lebar kali tinggi, 8 dikali B dikali H-nya, itu B dan H didapat dari preliminary design balok. Untuk plat berarti luasan ini, semua ini plat, luasannya berapa? Luasannya kita kali tebal plat, kita kali berat volume beton. Itu untuk berat plat. Berat dinding langsung kita tambah SIDL tadi. Nah, yang kita hitung adalah berat dari balok-balok ini dan platnya. SIDL itu juga sudah include dengan plafon, penggantung. Jadi kira-kira seperti itu. Angkanya boleh langsung kalian pakai, atau kalau kalian mau nyari satu-satu itu bisa juga. Kemudian sesudah mendapatkan luas tributary, kalian jumlahkan seluruh berat-berat itu dan kalian kombinasikan dengan faktor beban dari SNI pembebanan tahun 2013. Itu kalau ada dua beban yang bekerja, beban hidup dan beban mati, kita menggunakan kombinasi 1,2 untuk beban mati dan 1,6 untuk beban hidup. Didapatlah beban ultimate-nya atau P ultimate itu untuk pendekatan atau asumsi pengambilan luas perlu atau AG. Begini rumusnya, didapat luasnya, kemudian kita cari dimensinya atau S. S itu bisa, kalau di kolom itu kan persegi kolomnya, berarti untuk sisi lebar dan tinggi kolom itu sama. S kita simbolkan. Nah, ini adalah luas. Kalau luas kan itu sisi kali sisi, kalau sebuah persegi, makanya kita buat S sama dengan akar dari AG sama dengan segini. Kita bulatkan menjadi segini. Nah, pada contoh yang diberikan itu disampaikan diusahakan untuk menggunakan dimensi kolom yang sama dari lantai 1 sampai lantai selanjutnya, dengan alasan agar pelaksanaan di lapangan itu lebih mudah. Walau kita lihat pasti kolom yang paling atas itu pasti kolom yang paling kecil dimensinya. Kenapa? Karena bebannya lebih kecil daripada lantai-lantai di bawahnya. Mungkin cukup sekian untuk penjelasannya. Semoga kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Terima kasih. Salam untuk kalian yang sedang mengerjakan.